Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Abdul Qadir Karding, SPI MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 4, Prof. Adian dan Bapak Wijayanto SIP MSc PhD, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Dalam hal ini diwakili Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Putut Haryadi SPI MSc, Ketua IKA FPIK, Ketua Keluarga Alumni Perikanan Undip, Kekal, Sesepuh dan Guru Besar Perikanan Undip, tamu undangan yang berbahagia, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang di acara diskusi publik, peluang dan tantangan bekerja ke luar negeri. Perkenalkan, saya Ima Wijayanti selaku MC yang bertugas pada acara di pagi hari ini. Segenap puji syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya. Di pagi yang indah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 4, Bapak Wijayanto SIP MSi PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, saya biasanya manggil beliau Mas Menteri, tapi Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Abdul Qadir Karding, SPI MSI. Aplaus untuk beliau. Baru kemarin rasanya menemani beliau nih di Undipran, ya kan, ada banyak orang lari dan waktu itu berusaha menteri memang santer ya. Tapi beliau rupanya sudah firm, cuman kita saja yang nggak dikasih kabar.
Tadi luar biasa sekali saya menyaksikan peristiwa Pak Menteri ini masuk ya, bersalaman dengan para guru, itu sangat menggetarkan gitu. Saya pikir kebanggaan Undip, Pak Rektor selalu sampaikan, Undip masih kebagian. Jadi tradisi rutin, dan saya kebetulan sebagai Wakil Rektor 4, Riset, Inovasi, dan Kerjasama, kemarin pulang dari Makau, izin melaporkan Pak Menteri, Undip selama 5 tahun terakhir mendapatkan anugerah Achievement Improvement Awards. Salah satu indikatornya adalah alumni. Terima kasih. Semakin bagus profil alumninya, maka akan semakin reputable kampusnya. Jadi saya bisa sampaikan bahwa pada waktu itu dari QS saya sampaikan, kita sekarang sudah ada 1 menteri dan 3 wakil menteri. Berarti akan tambah keren ya nanti rankingnya. Iya, nah kita sudah siapkan ini nanti nama Pak Menteri untuk kemudian masuk di list, kita susulkan ke QS. Applause untuk Pak Menteri sekali lagi. Yang saya hormati Pak WR3, Prof. Adian yang hadir bersama saya, Pak Sekjen ya dari Kementerian, Pak Ali, Pak Joko, tadi kita sempat berbincang sebentar, Pak Dekan yang dalam hal ini diwakili oleh para wakil dekan, para guru besar, para dosen FPIK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin ada Prof. Suradi karena beliau kemarin baru saja memanggil saya, WR4 itu, di sidang kita, bagaimana evaluasi hasil akhir tahun, dan kemudian program kerja tahun depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan teman-teman mahasiswa FPIK yang kami banggakan. Saya pikir teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini adalah satu keberkahan yang luar biasa. Tidak semua fakultas kedatangan menteri loh. Jadi applause teman-teman mahasiswa. Bisa langsung menyaksikan dan satu ruangan bersama Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan tugas untuk mewakili Pak Rektor baru saja 5 menit yang lalu dari Pak Wadek itu. Ketiban campur. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa ini acara ada alumni, ada mahasiswa begitu ya. Yang kita persiapkan jauh-jauh hari sebenarnya adalah, karena saya juga dari FISIP, acara nanti siang di Mall di Dom itu ada rosi segala macam, protokol segala macam. Ternyata ada acara yang baru ini malah sangat seru. Yang spontan-spontan ini yang biasanya isinya adalah emosi ya gitu, dan ada banyak perasaan di sana. Pak Rektor selalu sampaikan di berbagai forum bahwa masa depan kita ada di laut. Jadi FPIK ini diharapkan menjadi salah satu lokomotif ya, menjadi ciri khas dari Undip sesuai dengan arahan Pak Menteri Ristek-Dikti yang baru. Jadi Pak Rektor sungguh-sungguh untuk membangun FPIK. Saat ini Pak Menteri ada kampus di Jepara, sudah mengetahui juga, yang ada terselenggara dengan berkat beasiswa di sana. Enggak hanya dapat beasiswa tapi juga dapat laptop gitu. Saya tahu persis karena urusannya semua melalui bidang kerjasama terlebih dahulu. Nah, tentunya nanti kalau alumninya mau jadi menteri pekerja migran ya nggak apa-apa gitu. Yang penting core bisnisnya diperkuat gitu. Berarti artinya sangat kompeten ya, sangat capable, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan kelautan tapi juga pada urusan-urusan yang lain. Bapak Ibu sekalian, karena saya backgroundnya sebenarnya politik, tapi banyak belajar tentang sastra. Ada satu karya dari Pramudia Anantatur yang judulnya ada Arus Balik. Nah itu karya itu bercerita bagaimana kemunduran Nusantara itu berlangsung seiring dengan lemahnya armada laut kita. Seiring dengan lemahnya visi kelautan yang berubah menjadi berorientasi pada daratan. Padahal kalau kita simak, dulu ada lagu waktu masih saya SD, mungkin Bapak Ibu juga barangkali familiar, at least ketika saya masih SD pada tahun 90-an,
itu nenek moyangku orang pelaut nggih. Jadi kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, laut kita lah yang paling besar. Tapi sayangnya sekarang laut ditinggalkan. Dan Undip kita punya kampus dengan laut di sana, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan kita. Satu dari sangat sedikit mungkin kampus di Indonesia yang memiliki laut ini. Semoga pada akhirnya kedatangan Pak Menteri ini bisa menjadi wahana untuk membangun banyak kerjasama, meskipun kementeriannya migran, tentu saja banyak sekali peluang, dan para alumni ini yang hebat-hebat. Saya lihat tadi ada sudah ngobrol dengan beberapa, semoga menjadi satu forum yang akan tidak hanya berguna, bermanfaat untuk FPIK, tapi juga untuk Undip secara keseluruhan. Demikian, saya tidak akan berpanjang lebar karena kita semua tentu tidak sabar untuk mendengarkan sambutan dan arahan Pak Menteri. Suwun sanget, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingin mengakhiri dengan pantun, biar semangat. Nanti mohon cakepnya ya. Naik kereta cepat ke Belgia. FPIK Undip hebat, Undip jaya. Akhirnya duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Wakil Rektor 4 atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti pada pagi hari ini, diskusi publik yang disampaikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terhormat Bapak Haji Abdul Qadir Karding, SPI MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor Universitas Diponegoro yang dalam hal ini diwakili oleh dua orang. Satu Pak Wijayanto yang tadi sudah kita dengar pantunnya dan gagasan soal kelautan dan perikanannya. Yang kedua adalah Pak Adian Faturah. Baik, yang saya hormati Pak Dekan, tapi Pak Dekan tadi pamit ada acara di luar yang tidak bisa ditinggal. Yang saya hormati Ketua Program Studi Perikanan Tangkap, Mas Prof. Dian Wijayanto. Ini juga hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ibu Mumpuni, terima kasih. Ada PLT Sekjen di tempat saya, ini Pak Rinaldi. Ternyata beliau ini adalah alumni FE 87. Kemudian ada Mak Pujiono. Jadi kementerian ini punya UPT atau balai di sini, namanya Pak Komandannya beliau ini. Yang saya hormati guru saya, terutama Prof. Lahmudin, terima kasih masih berkenan hadir. Terakhir saya kesini pada sekitar sebulan lalu di forum ini, yang ngotot kenceng, pokoknya menteri. Itu beliau Prof. Lahmudin ini. Tepuk tangan untuk beliau. Sendiri waktu itu malu juga
ini gimana ya, menteri dari mana caranya ya, jalannya mana. Tapi beliau bilang berdoa aja, berdoa, berdoa. Nah, saya yakin bahwa amanah sebagai menteri ini karena doa-doa panjenengan semua. Yang saya hormati Pak Sutrisno Anggoro, Profesor. Beliau ini adalah pembimbing saya PKL dan pembimbing saya skripsi. Sebenarnya nggak membimbing, buatin. Beliau ini sangat-sangat detil dan sangat ngopeni mahasiswanya. Jadi salah satu mungkin orang yang tidak bisa saya lupa dalam hidup saya adalah beliau. Yang saya hormati Pak Farid, kemudian Pak Suradi semua, Pak Samtoro Dewan Suro Kerapu, Pak Rosid, Pak Argo, Pak Dekan, dan semua ini Pak Fajar dan semualah. Ini saya sebut satu-satu, nanti waktunya habis, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Saya izin menyampaikan bahwa selama ini saya berterima kasih atas bimbingan dan perjuangan panjenengan semua untuk saya. Yang saya banggakan Mas Joko dan Mas Imsa selaku Ketua Alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan sekaligus Sekretaris Umum. Ini ada Mas Ali juga, ini adalah calon pejabat di Kementerian UMKM. Tapi untuk jadi pejabat harus lewat Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Iya Mas, ya Mas. Sahabat-sahabat saya, Mas dan Mbak, karena ini alumni jadi saya panggil Mas dan Mbak. Dari seluruh alumni, ada Imam ini teman satu kos saya, Nur Imam. Ada Mbak Sakina itu dulu sekretaris saya di Kerapu. Dan adik-adik saya mahasiswa, baik semua prodi yang ada di Fakultas Perikanan dan Kelautan maupun dari jurusan teknologi bisnis, apa yang di Jepara namanya? Bisnis Perikanan dan Tengah, yang tadi luar biasa sambutannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam momentum diskusi publik. Tapi saya menduga ini bukan diskusi publik, mungkin syukuran teman-teman Fakultas Perikanan dan Kelautan aja ini. Diskusi pada hari ini tentu saya ingin bercerita sedikit tentang apa itu PMI. Kalau dulu istilahnya itu TKW, TKI. Jadi sejak lahirnya Undang-Undang 18 2017 memang kesan negatif TKW, TKI ini yang kesannya low skill itu dirubah oleh pembuat undang menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi mulai saat ini khusus di Undip jangan pernah lagi ngomong TKW dan TKI, tapi yang benar ada pekerja migran Indonesia. Itu diamanatkan dalam Undang-Undang 18 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang kedua,
Pak Prabowo selaku Presiden punya komitmen yang kuat terhadap pekerja-pekerja kita atau pekerja migran kita yang ada di luar negeri. Oleh karena itu beliau yang dulunya statusnya badan dibawa Kemenaker. Jadi dulu sebelum jadi kementerian ini adalah badan dibawa Kemenaker. Sekarang ini karena komitmen Pak Prabowo untuk melindungi pekerja migran kita, maka beliau naikkan statusnya menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan alhamdulillah yang dipilih untuk jadi menterinya kebetulan anak perikanan. Ada dua hal pokok yang disampaikan Pak Prabowo ketika mengundang saya di mana? Di Kertanegara. Saya pakai batik kerapu, Pak. Kalau ada yang menuduh saya tidak cinta perikanan berarti salah. Ini saya batik kerapu, desainnya Mas Sekdanya Pekalongan itu. Nah, ini batik kerapu. Jadi ada dua hal yang disampaikan Pak Prabowo. Satu, Mas, terima kasih Anda telah mau membantu saya di kabinet. Untuk itu saya minta Anda untuk serius melindungi kita yang ada di luar negeri agar tidak mengalami eksploitasi dan TPPO. TPPO itu tindak pidana perdagangan orang. Itu beliau sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, beliau sampaikan adalah tolong kalau bisa devisanya ditambah. Ini saya lapor Pak Lahmudin ini. Devisa dari pekerja migran itu tahun kemarin itu jumlahnya 227 triliun. Nomor 2 terbesar setelah migas devisanya. Jadi besar. Masalahnya besar, pelindungan, potensinya besar. Nah, ini PR kami sebagai menteri. Lalu apa yang dilakukan untuk melindungi pekerja migran kita? Rata-rata yang kena banyak masalah dari data yang kita peroleh, yang dipekerjakan paksa, yang dipindah-pindahkan bekerjanya, yang kemudian dikasih pekerjaan tidak sesuai dengan janjinya, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal faktor atau sebab. Yang pertama adalah karena mereka berangkatnya tidak prosedural alias ilegal. Kalau ilegal, negara tidak bisa menjamin nasib seseorang karena tidak masuk datanya di Cisco, sistem komputer P2MI. Kami punya Commander Center yang bisa punya data lengkap soal yang berangkat ke luar negeri yang prosedural. Yang tidak prosedural tidak bisa. Namun yang tidak prosedural ini kalau sudah sampai di Indonesia, sampai di bandara atau ada kejadian di luar negeri, itu menjadi tanggung jawab kami. Ini kan beratnya di situ. Enggak ikut melahirkan, tapi ikut merawat, ikut membesarkan. Contoh kemarin ada 2 pelaut kita, ada 11 yang ikut melaut di Korea, 9 ditemukan, sampai hari ini 2 orang pelaut belum ditemukan di Korea. Itu yang ngurus kami akhirnya. Kami yang hubungi keluarga, kami yang hubungi KJRI, kami yang hubungi pihak penegak hukum dan SAR-nya Korea. Padahal keluarnya enggak lewat Kementerian KB.
lewat Kementerian Perhubungan. Namanya SIUKAK, surat izin keagenan niaga dan perikanan. Jadi memang ini teman-teman di perhubungan masih menggendoli kewenangan ini. Padahal PP 22 tentang pekerja migran perikanan dan niaga itu jelas bahwa harus masuk kepada kewenangan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi perhubungan saya cek nggak ngerti masalahnya, akhirnya kita yang nangani. Itu contoh kalau keluarnya tidak terdaftar di kita, nggak bisa kita ini. Nah, itu salah satu contoh. Hal kedua, kenapa orang banyak kena masalah di luar negeri adalah karena dia tidak memiliki skill, low skill. Jadi rata-rata yang berangkat dari 5 juta lebih pekerja migran kita yang terdaftar, yang tidak terdaftar diperkirakan lebih dari 5 juta juga. Itu tersebar di Malaysia dan Arab, Taiwan, Hong Kong, dan beberapa negara lain. Ada 100 negara menjadi tujuan pekerja migran kita. Rata-rata itu yang mengalami masalah itu adalah mereka yang skill rendah. Oleh karena itu, ke depan yang harus kita lakukan adalah membangun kerjasama dan mengatur sedemikian rupa soal vokasi ini, pelatihan, soal penyiapan peningkatan kompetensi para pekerja. Jadi itu Pak, kita harus menyiapkan pekerja-pekerja kita ini harus betul-betul punya skill. Kalau enggak, berat. Dan oleh karena itu sebenarnya ada sertifikasi untuk bekerjanya. Dan itu melalui pelatihan dan sebagainya. Nah, nanti untuk Undip yang pengen bekerja ke luar negeri, nanti betul-betul kita ikuti ini. Dan kita buat kerjasama aja biar enak. Nanti saya sudah bilang tadi, kebetulan Pak Rektor bareng saya dari Jakarta, dari maintenance, terus satu pesawat, tadi bareng sampai depan itu, karena dia belum mandi, dia bilang pulang mandi aja dulu, nggak usah ke sini. Pak Rektornya itu. Kalau saya juga belum mandi, tapi pede karena udah pakai batik. Habis maintenance tadi. Jadi, kita akan kerjasama nanti. Kalau misalnya perikanan, dia harus paling tidak pernah mengikuti base safety training, BST. Harus ikut minimal itu. Dan permintaan paling banyak yang kita kirim dari ke luar negeri perikanan ini dari Jawa Tengah, Pak. Sekitar 6.000 lebih. Dari 16.000 totalnya itu paling banyak dari Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu ke depan akan saya perbaiki peraturan perundang-undangan dan aturan turunannya tentang perikanan ini. Sampai hari ini data kita hanya data G2G, hanya yang kerjasama pemerintah dengan pemerintah, Korea sama Jepang dan sebagainya. Tapi yang P2P, perusahaan ke perusahaan atau bekerja perorangan ini belum kita atur. Dia lewatnya SIUKAK-nya Kemenhub. Itu yang lewat sana. Ada juga udah nggak lewat kementerian ini, lewat sendiri dia. Jadi itu masalahnya kalau di sektor perikanan. Lalu cara yang lain yang kita bisa lakukan apa? Kita harus memperkuat atas ketenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Karena ketika PM itu ditempatkan, kewenangannya lalu perlindungannya di KBRI, di KJRI. Nanti setelah pulang itu urusan kami lagi.
Kami hanya koordinasi. Jadi memang ini harus lintas sektor. Makanya saya hampir sebulan jadi menteri ini muterin semua kementerian dan badan, kira-kira bisa bekerja sama satu pintu terhadap persoalan ini. Karena namanya PM ini sebelum berangkat, penempatan, pasca berangkat itu menjadi kewenangan pengelolaan di kami. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara PM yang domestic worker misalnya, ini saya agak melenceng sedikit nih, ingin menggambarkan kenapa banyak masalah sebenarnya. Jadi mereka ini direkrut dari kampung. Kayak namanya petugas lapangan. Petugas lapangan ini kadang-kadang jadi calo. Ambil aja, tidak ada urusan, pokoknya diurusin paspor, diberangkatkan. Kemarin saya menangkap 6 orang. Saya bisa menangkap orang, Pak. Nih Pak Lamudin. Karena ada ada PPN, apa istilahnya itu? Penyidik pegawai negeri sipil. PPN saya punya tuh. Jadi saya nangkep, dia diambil dari kampung oleh pindah-pindah caloknya selama 4 bulan di Jakarta, udah pindah-pindah. Artinya kalau pindah-pindah itu udah ini mindahin ke sini, bayar lebih dari sini, ini mindahin ke sini, bayar lebih dari sini. Jadi mahal, dan dijanji dikirim ke Turki. Apa yang terjadi? Ternyata tujuannya ke Erbil, Irak. Untung bisa kita gagalkan. Kalau tidak, nasib nggak menentu. Nah ini kementerian saya ini ngurusinnya kayak gini nih. Jadi kalau saya aneh-aneh di kementerian ini bakal kualat. Karena ngurusi orang yang cari makan. Jadi Pak, janji saya tidak akan aneh-aneh. Saya sama Pak Sekjen, dulu jalan jangan aneh-aneh. Selempeng urusan. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang satu pengelolaan. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran umumnya. Nah sekarang disuruh meningkatkan devisa. Ini kan pekerjaan berat. Kalau teman-teman gerakan sipil LSM itu sebenarnya nggak mau gitu. Pokoknya jangan pakai narasi penambahan devisa, pahlawan devisa. Saya sudah coba membangun kerjasama dan sudah ada yang berjalan. Dengan Korea kita punya G2G, apa namanya, government to government. Dengan Jepang kita juga punya, dengan Taiwan kita punya, semua kita punya, Jerman kita punya. Yang memang harus dilakukan adalah kita membuka ke yang lebih luas. Nah kebutuhan paling banyak di luar itu aslinya sekarang ini adalah selain nurse sama apa dia, penjaga lansia itu apa namanya, care worker, kemudian juga perikanan itu besar, perikanan dan niaga. Jadi cruise, pelayaran, perikanan itu besar. Nah, nanti kita akan buka luas ini dan cari pola yang gampang tapi aman. Problemnya kan sekarang itu ngurus macam-macam berbelit-belit. Nah ini yang mau kita potong nih. Gimana merekrut, tes kesehatan, pas, kemudian sertifikasi profesinya, kemudian apalagi itu, ketenaga kerjaan, apa, asuransi dan jaminan kesehatannya itu kita tempatkan saja supaya pelayanan lebih dekat. Kalau orang ke bandara ke rumahnya itu sudah dipungut sama calo duluan itu. Jadi harus pelayanan ini dekat, satu tempat, terlindungi. Nah itu nanti Pak Kepala BP 3MI kita di sini harus pastikan itu.
salah satu BI panjenengan di sini, tolong itu Pak, dipastikan pelayanan gampang, murah, nggak berbelit-belit, dan tidak ada pungutan. Itu yang dipastikan Pak, tolong. Yang ketiga, selain prosedur, skill, memang ini mental. G2G Korea ini banyak yang mentalnya nggak kuat. Ada yang homesick, nggak kuat. Oleh karena itu, adik-adik yang memang mau keluar negeri, mulai hari ini kita memang sejak awal dia milih untuk bekerja di luar negeri dan gajinya jauh lebih besar. Jadi di Korea gaji paling rendah 18 juta, 18 sampai 23 juta. Itu lulusan jurusan apa namanya? SMK kejuruan. Kemarin saya tanya ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Cirebon, Tegal, itu. Jadi kalau yang meningkat lagi skillnya itu bisa sampai 50 juta. Nah, adik-adik yang di Jepara itu, kalau Anda nanti itu luar biasa S1 dan standar kompetisinya sejak awal, kita sambungkan dengan job order nanti. Jadi job ordernya apa dari luar, nih kurikulum sesuaikan dengan itu. Nah, itu gajinya bisa sampai 50 ke atas itu. Kalau di sini UMP, UMK paling berapa itu, Bu? 3 juta. Nah, pilih kerja di luar negeri apa dalam negeri? Nah, coba adik-adik. 50 juta dengan skill atau 3 juta dengan skill pegawai negeri. Outsourcing berapa Pak sini? 3, ayo, siapa yang berani jawab? Siapa yang mau keluar negeri nanti? Hah? Wah, berarti bukan pelaut ini. Wah, ya. Jadi saya saran Pak, siapa yang ngurusi kepala jurusannya, saya saran mulai sejak awal ditanya aja, besok mau keluar negeri enggak? Sejak saat itu peminatannya kita sudah. Bahasa penting Pak, ini faktor utama, banyak masalah ini. Bahasa. Bahasa Korea dan Jepang itu memang saya nggak tahu ya. Ada yang pernah di Jepang Pak? Siapa? Jepang itu standarnya N bahasanya. N4 itu lumayan Pak. Jadi memang kalau ini kita sudah sejak awal, anak ini kita berangkatkan nanti ke Jepang, anak ini ke Korea. Udah bahasanya udah kita latih sejak awal. Kalau skill bisa diperbaiki sambil jalan di sana, nggak ada masalah. Nah itu kira-kira konsepnya, karena pertanyaannya adalah soal, kalau tidak salah judulnya ini peluang dan tantangan kerja di luar negeri. Tantangannya banyak. Tantangannya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Tapi nanti ke depan saya akan bekerjasama dengan departemennya Pak Agus, KKP, untuk memastikan bahwa semua yang berangkat itu sudah tersertifikasi dan bahasanya bagus. Begitu pun dengan politeknik pelayaran, politeknik perkapalan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sekelumit ya, sedikit soal gambaran soal pasar perikanan di luar cukup terbuka, cuma memang tantangannya juga berat karena integrasi peraturan kita juga belum sepenuhnya, tapi insya Allah saya jamin tidak lebih dari setengah tahun saya selesaikan semua. Dan kementerian ini saya minta nanti saya minta untuk ada kerjasama dengan Undip Pak Sekjen. Nanti tolong dibangun kerjasama dengan Undip. Kita coba model baru atau role modelnya dari Undip. Sehingga kita bisa, kalau Undip ini sedikit izin Pak Pembantu Rektor, kita atur-atur masih bisa lah. Karena masih universitas kita. Jadi bisa kita menyesuaikan ini ya. Walaupun kemarin saya sudah ketemu Dikdasmen, menterinya, saya sudah ketemu dengan Prof Sumantri, mereka semua mau
sinergi dengan kementerian kami dalam konteks penyiapan tenaga-tenaga terampil untuk keluar negeri di semua bidang. Jadi kalau Dikdasmen mau ngasih politekniknya dan semua, kemudian kalau yang di mana perguruan tingginya mau ngasih vokasinya. Bahkan kita sepakat integrasi data, termasuk magang. Ini Dinas Tenaga Kerja izin. Magang ini banyak modus magang tapi di sana kerja. Atau magang lanjut kerja. Dan ini tidak terdaftar. Ini bahaya. Ini bahaya. Yang kejadian di Jerman ada universitas, ada oknum yang mempekerjakan mahasiswanya untuk persoalan salary. Ini lagi diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi magang ini Bu, itu kan biasa kerjasama universitas dengan ininya langsung agensi di sana, perusahaan. Biasa kerjasama dengan misalnya sister city. Itu kalau tidak lewat prosedur bahaya. Bahaya udah, nggak aman. Jadi tugas kita adalah mengkampanyekan bahwa semua orang yang bekerja di luar negeri harus mengikuti prosedur. Dan tugas kementerian menjamin bahwa prosedurnya nggak jelimet, nggak ribet, murah, meriah, dan tidak ada pungutan. Itu yang penting. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Karena ini diskusi, kalau ada yang bertanya saya izin dibawa aja. Kalau di situ kayaknya bukan diskusi deh itu. Nanti jadi pengarahan, repot. Jadi saya izin di meja aja, tapi intinya saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari semua pihak, terutama guru-guru saya yang ada di depan dan di sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dan kampus saya tercinta ini atas amanah ini. Ini baru awal. Namanya politik ada yang namanya di reshuffle, ada namanya bertahan. Doakan supaya itu bertahan. Didoakan tidak cukup, harus dibantu mikir. Apa? Karena sekarang dunia sudah modern, semua orang jadi pejabat harus ada KPI-nya, harus ada kinerjanya. Pak Sekjen walaupun orang Undip tetap harus ada. Nggak peduli Undip, nggak peduli apa, kalau KPI-nya jelek kita ganti. Ya memang zamannya sudah begitu, dan itu yang betul menurut alur nalar pikir kita. Harus ada ukuran kinerja. Senajan itu politik, ini juga ada KPI-nya. Nah, dua itu KPI saya tadi, target saya oleh Pak Prabowo. Devisa sama pelindungan. Dua itu yang harus saya jaga betul ini. Kalau neraca keuangan yang saya harus jaga keseimbangan ini. Kira-kira gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ke depan bantu mikirnya, terutama yang mengerti soal perikanan, dan nanti kita kalau perlu bareng saya nanti buka pasar-pasar yang mungkin, misalnya mungkin bisa saja kita ke depan ada yang ahli rumput laut kita kirim ke Jepang, Bapak. Ada yang ahli buat kapal kita kirim ke Jepang, itu Pak Lahmudin misalnya. Ada yang siapa tahu lele mau kita kembangkan di Jepang, kita kirim ke sana, misalnya itu loh Pak. Jadi mohon dukungannya, mohon supportnya untuk kementerian ini ke depan, mudah-mudahan berkembang. Karena ini kementerian baru, jadi agak ribet. Sekarang ini kami harus menata kelembagaan. Karena beberapa kewenangan Naker pindah ke sini. Otomatis aturan berubah. SEOTK belum jadi. Nah, cuma saya laporkan di tempat saya itu ada 4 dirjen yang dulunya sestama deputi, 1 irjen, 1 sekjen, 2 staf ahli. Itu artinya 8 eselon 1 yang dibutuhkan oleh kementerian kami. Eselon 2 kita belum tahu karena SEOTK dari Menpan RB belum keluar. Jadi insya Allah nanti Desember ini semua selesai dan kita sudah harus berlari. Doakan supaya
kementerian yang baru ini bisa berbicara dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada Bapak Menteri. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jika menginginkan materi terkait peluang dan tantangan kerja luar negeri, sebenarnya sudah ada, nanti bisa diminta ke panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Abdul Qadir Karding, SPI MSI adalah merupakan salah satu alumni terbaik jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Adalah suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa bagi kita pada Bapak Abdul, saya panggil Mas G, Pak Mas Abdul Qadir Karding, atas amanah yang baru yang beliau emban saat ini sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Teriring dengan kegiatan diskusi publik kali ini, kita juga ingin menunjukkan rasa syukur kita melalui doa bersama dan potong tumpeng. Doa bersama akan dipimpin oleh Mas Susianto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala. Kita munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua di dalam kehidupan ini senantiasa diberikan perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya beliau, saudara kita, rekan kita, sahabat kita, Bapak Haji Abdul Qadir Karding, yang saat ini menerima amanah untuk bisa melanjutkan tugas-tugasnya dengan baik. Doa akan kami pimpin secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kami mohonkan untuk menyesuaikan diri. Liridhoilah fi qodiyah hajati khususon ila Bapak Haji Abdul Qadir Karding. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa fiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon dengan kerendahan hati atas keagungan asma-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya tunjukkanlah kepada kami benar jalan yang Engkau ridhoi, dan hindarkanlah kami dari jalan yang sesat, jalan yang Engkau murkai. Lancarkanlah tugas dan kewajiban kami dalam menjalankan amanah ini. Mudahkanlah semua urusan dan permasalahan yang ada. Jadikanlah langkah kami sebagai tercatat
untuk ibadah kepadamu. Lindungilah kami ya Allah dari segala fitnah, prasangka buruk, dan perkataan kasar, serta segala musibah. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon kepadamu umur yang panjang, rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima. Ya Allah yang Maha Pengasih, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Mas Susianto yang telah memimpin doa. Selanjutnya pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur kita semua. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Bapak Profesor Lahmudin Syarani yang merupakan pemakarsa dan pendiri jurusan Perikanan Undi, didampingi oleh Prof. Sutrisno Anggoro sebagai pembimbing Bapak Menteri dulu pada saat studi sarjana perikanan. Mohon berkenan juga mendampingi Bapak Dekan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1, kemudian Ketua IKA FPIK Mas Joko Hartoyo, Ketua Keluarga Alumni Perikanan Mas Imza. Monggo yang kami sebut namanya dapat maju ke depan untuk bersiap, dan kami mohon berkenan Bapak Haji Abdul Qadir Karding SPI MSI menerima potongan tumpeng sebagai simbol doa restu dari para sesepuh dan guru-guru kita agar Bapak Menteri dapat menjalankan amanah dengan baik, diberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadi berkah serta selalu diberikan kesehatan. Teriring doa kita bersama melalui potongan tumpeng ini, kami haturkan doa agar Bapak Menteri selama menjalankan amanah sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan amanah. Potongan tumpeng ini sebagai doa restu dari para sesepuh dan guru untuk Bapak Menteri. Terima kasih. Bapak dan Bapak-bapak tetap berada di tempat karena akan dilanjutkan dengan pemberian plakat. Pemberian plakat akan disampaikan yang pertama oleh Dekan, dalam hal ini Wakil Dekan. Kami mohon berkenan menerima plakat dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk Bapak Menteri. Dilanjutkan bersiap dari IKA FPIK Bapak Hartoyo, Joko Hartoyo. Selanjutnya berkenan menyerahkan plakat. Yang berikutnya bersiap dari Kerapu, Ketua Kerapu. Setelah ini Mas Imza berkenan memberikan plakat dari Kerapu. Ya. Ya. Tepuk tangan yang meriah. Plakat dari FPIK, IKA FPIK dan juga Kerapu untuk Bapak Menteri. Bapak Menteri juga membawa plakat yang akan diberikan kepada FPIK. Berkenan Bapak Menteri memberikan plakat dari BP2MI kepada FPIK. Bapak Menteri menyerahkan ke FPIK kepada Bapak Putut selaku wakil. Berkenan dapat plakat dari BP2MI. Terima kasih. Dilanjutkan foto bersama. Monggo Bapak Wakil Rektor 3 dan 4 berkenan mendampingi untuk foto bersama. Ya. Baik.
Baik, 1, 2, 3. Ya, setelah ini kami mohon berkenan balik kanan untuk dokumentasi diambil dari panggung supaya terlihat audiensnya. Ya, balik kanan Bapak. Monggo dokumentasi diambil.